Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Master dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Rizal Cut Cukur Ganteng Senusantara. Oke ya, kali ini kita akan membahas tentang kursi cukur ini ya. Jadi kursi cukur ini termasuk kursi cukur yang gak terlalu mahal. Ini tergolong murah ya. Dan ini nggak bisa direbah, alias sudah paten untuk sandarannya. Dia sudah dikasih spons yang cukup keras, tapi saya rasa untuk sponsnya awet ya, karena sponsnya dia itu kayak spons press, bukan spons yang kayak di kursi ruang tamu gitu ya, bukan ya. Ini kursinya ya sponsnya seperti spons di ruang tamu, cuman dia tuh agak dipres, jadi lebih padat. Dan untuk tempat duduknya juga ada sponsnya yang cukup tebal, kira-kira antara 2 cm. Kalau nanti diduduki yaitu kayak mentok, dia mentok di papan. Oke ya, yang baru bergabung di channel ini, monggo silahkan kalian subscribe dan like, komen, share juga video ini jika bermanfaat buat kalian semuanya. Dan teman-teman sekalian yang belum tahu, monggo silahkan. Kalau misalkan ada pertanyaan tentang seputaran alat-alat cukur, tentang model cukur rambut, monggo silahkan. Insya Allah kalau misalkan nggak ada halangan, akan segera dibalas ya. Oke ya, kali ini kita akan membahas full tuntas tentang tentang kursi cukur ini. Kursi cukur ini harganya cukup murah, yaitu 1.300.000, tergantung tokonya dan wilayah masing-masing kalian berada. Kalau misalkan saya beli ini di daerah Tulungagung dan kemarin dapatnya di daerah Solo, itu harganya 1.300.000. Saya belinya di online shop sekitaran jam 12 malam. Pas pada saat itu dapat bonus gratis ongkir ya. Jadi kita akan membahas tentang apakah rekomendasi untuk kursi cukur yang seperti ini. Dia itu sudah full hidrolis, sudah hidrolis ya. Cuman hidrosnya kecil seperti itu. Kalau misalkan kalian ingin beli kursi cukur barbershop yang kualitasnya lebih bagus, kalian bisa memakai yang merek-merek kayak Pinterman sekitaran 4 juta 5 jutaan. Itu untuk hidrolisnya agak lebih gede ya, atau lebih besar ya, karena setiap hidrolis itu mempunyai kekuatan masing-masing, kekuatan daya beban ya. Kalau untuk kursi yang saya pakai ini untuk bebannya cuman 100 kilo aja. Kalau misalkan lebih dari 100 kilo, dia itu kayak, kalau misalkan kalian pompa hidrolisnya, dia itu nggak akan ngangkat, dia itu kayak mentok, sudah mentok. Jadi jarang-jarang juga pelanggan kita yang mempunyai berat antara 100 kilo ke atas. Paling ya 80 90 kilo gitu ya. Beberapa pelanggan itu ada, cuman jarang-jarang. Oke ya, selanjutnya untuk futuristiknya tentang kursi cukur ini sebenarnya cukup futuristik, cukup klasik, dan cukup modern. Jadi ya kalau orang Jawa bilang itu nggak ngisin-ngisini. Cuman kalau misalkan kita lihat sebelah sana, ini ada kursi cukur yang lama saya
itu cukup kokoh, cuman dia itu nggak bisa naik turun ya. Kalau kita lihat memang terlihat jadul ya, karena memang memakai kayu. Kalau yang ini dia itu terlihat lebih bagus, cuman ringkih gitu ya. Atau memang dia itu bahannya ringkih dan agak sedikit goyang. Tapi mempunyai kelebihan dia itu biasa bisa naik turun. Pada saat pelanggan kalian ketinggian, kalian bisa turunkan. Kalau misalkan pelanggan terlalu pendek, kalian bisa angkat terlalu tinggi. Nah, jadi gini ya, untuk permasalahan kursi yang seperti ini itu satu masalahnya, dia itu nih ya, kita lihat. Nah, masalahnya itu kursi ini dia itu mentok di 50 cm. Oh, nggak sampai ya, sekitaran 40 cm dari bawah ke atas. Itu kayaknya sudah mentok, dia tuh agak rendah gitu loh. Ya, agak rendah. Kalau 40 cm, kalau misalkan sebagai tukang cukur dengan ketinggian 168 atau 170, ini pasti kepedean. Kalau misalkan kalian angkat, kalian pompa sudah mentok ke atas, itu masih kurang tinggi. Makanya saya dengan tinggi 167, sekitaran 167, 168 itu udah termasuk ini kursi yang kurang tinggi. Makanya kemarin ini saya kasih ganjal kayu yaitu 7,5 cm. Nah, jadi kemarin ada yang bertanya, "Bang, kenapa kok videonya belum dibuat untuk cara memodifikasi kursi ini? Videonya kok belum diupload?" Nah, sebenarnya udah saya edit sebagian, cuman belum saya upload karena memang ada beberapa kerepotan ya di rumah ya. Nanti pasti akan saya upload videonya. Nah, masalahnya sudah jelas ya, masalahnya cuman kurang tinggi aja. Dan masalah kedua sebenarnya ini nggak begitu fatal, cuman tergantung dari usia atau umur dan seberapa sering kursi ini dipakai untuk bekerja, dan seberapa sering kursi ini digunakan gitu ya. Maksudnya di kekuatan hidrolisnya. Sebenarnya kursi ini hidrolisnya itu nggak terlalu kuat banget ya. Jadi intinya kira-kira antara 1-2 tahun itu paling mentok. 1-2 tahun tuh paling mentok, dia itu kayak apa ya, kayak nanti gampang bocor gitu ya, nggak begitu awet banget ya. Oke ya, jadi video ini saya buat antara sekitaran 9 menit. Dan ini cukup rekomendasi, saya bilang cukup rekomendasi. Nah, setiap produk itu pasti ada kelemahan dan kelebihan. Oke ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai durasi akhir. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa kalian aktifkan notifikasinya dan share video ini di media sosial lain. Jangan lupa bahagia, dari saya Rizal Kat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.